Bapak Hermanus AC26. Baik Bapak, ada beberapa hal yang akan saya wawancari Pak ini terkait dengan analisa kasus PT Petrol Persada, Pak ya. Kemudian nanti saya akan melakukan beberapa penggalian yang lain Pak ya. Bapak Hermanus ini naik jenjang ya Pak ke Madya. Saya akan melakukan konfirmasi Pak terkait dengan PT Petrol Persada tadi Pak ya. Iya. Bisa dijelaskan Pak ya permasalahan 3 permasalahan utama Pak yang bisa dikemas dalam satu rangkaian cerita, bagaimana Pak ya, bisa dijelaskan? Jadi di situ jadi tadi ada saya memang kurangan tadi ya dalam memahami jalannya bacaan itu ya, karena tadi kepala masih kurang sehat iya, masih lelah itu, sehingga waktu membaca itu kok pelan-pelan saja Bapak apa yang Bapak ingat saja Bapak sampaikan dengan bahasa Bapak saja Pak Hermanus seperti apa? Ya. Jadi tadi kalau tidak salah tadi ya, seingat saya itu PT ini apa namanya tadi nih? PT Petrol. Itu sedang mengalami ada permasalahan tentang keuangan. Dan salah satu yang saya ingat tadi ya dari yang saya baca tadi adalah ada mau membangun ada 3 hal yang mau diutamakan untuk dikerjakan. Satu tentang ingin membangun infrastruktur kayak jalan, jembatan dan lain-lain. Tetapi ini semua karena desakan dari LSM, ya. Terus berikutnya ada lagi yang kebutuhan yang juga diperlukan, yaitu juga ingin membangun sumber daya manusia, yaitu sekolah. Oke, Bapak sudah mulai ingat ya Pak ya? Iya. Mungkin pertama kali yang saya ingin tanyakan adalah permasalahan Pak ya, yang Bapak ketahui di sana seperti apa, mungkin yang Bapak tangkap di awal dulu ya Pak ya. Iya. Lalu kita berikutnya ya. Iya. Itu perusahaannya namanya apa Pak? Tentang bacaan tadi ya Bu ya. Iya. Apa tadi ya? Saya kok lupa. Iya. Jadi PT Petrol Persada itu akan mewujudkan visi PT Petrol, yaitu menjadikan BUMD terkemuka dan tangguh di bidang usaha migas, energi, sumber daya mineral untuk memakmurkan rakyat di Provinsi Bangka. Iya. Nah, untuk itu, untuk tujuan itu ada beberapa persoalan yang harus dipecahkan ya oleh Bapak sebagai direktur di sini. Menurut pemikiran Bapak, analisa Bapak, permasalahan apa yang Bapak pahami Pak ya di sana? Maksudnya di perusahaan itu pasti kan ruwet ya Bapak. Iya. Dari keruwetan itu mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa Pak ya? Oh ya, salah satunya adalah ini orang yang ada di dalam posisi-posisi tertentu, penentu kebijaksanaan itu kurang kompeten dalam bidangnya, karena tadi ada pihak, yaitu contohnya misalnya pemegang penguasa daerah seperti itu, ada gubernur dan lain-lain yang atau DPR juga yang turut memasukkan ya kayak teman-temannya semacam nepotisme seperti itu, sehingga
Dan orang-orang ini tadi yang dimasukkan adalah orang-orang yang orang kompeten dalam bidangnya. Sehingga direksi atau bagian-bagian dalam perusahaan ini kurang bisa atau apa ya, dalam melaksanakan tugasnya belum bisa, tidak bisa dengan bagus dilaksanakan. Ya karena direksi atau apa namanya pemimpin dari perusahaan itu dia mendapati anak buah yang kurang kompeten tadi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh direksinya tadi ini tidak bisa dipahami dengan baik atau tidak bisa dijalankan dengan baik oleh anak buahnya. Salah satunya itu. Kurang. Ada yang lain Pak selain masalah itu mungkin Bapak ingat lagi. Kok lupa saya lupa. Coba pelan-pelan. Selain tadi karena kurang kompeten dari pegawainya, kemudian ada karena yang dimasukkan dalam orang teman-teman sendiri ya gitu. Iya. Nah itu apa Pak? Mungkin masalah di keuangannya atau masalah lain mungkin ada Pak ya. Iya. Ingat-ingat lagi. Apa lagi tadi? Kalau sudah mungkin masalah di keuangannya, mungkin masalah proses kerjanya atau oh iya, ada ini juga. Ada beberapa, ini kan ada 4 cabang perusahaan atau 5 atau 4 ada yang dibuat itu. Salah satunya perusahaan itu kurang begitu produktif dalam apa namanya menghasilkan atau profitnya kurang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga seandainya saya sebagai yang penentunya gitu ya, sebagai pemimpin, saya akan lihat perusahaan ini sebenarnya bagusnya apa sih, mengerjakan apa, apakah dia tetap di pekerjaan itu atau kita ganti ke bidang yang lain yang lebih profitable gitu, yang lebih profitable. Karena perusahaan ini ternyata banyak mendapatkan bantuan dari bantuan anggaran dari 3 yang lainnya tadi ini, dan ini ternyata tidak cepat dalam menghasilkan, karena memang dia tidak sumber daya di sana ataupun sumber alam yang ada di sana kurang, gasnya itu yang mau diolah itu kurang apa ya, jumlahnya kurang atau gimana ya, atau persentase untuk bisa diolah itu kurang. Kurang bisa memenuhi Pak ya. Kurang bisa memenuhi ya untuk syarat itu sebagai perusahaan standar minimal ya. Sehingga malah merugikan dari perusahaan itu sendiri. Sesuai yang dibutuhkan di bidangnya. Ya, oke. Ada lagi? Iya. Kalau iya, saya kira itu. Iya. Dari 2 yang Pak temukan tadi, Bapak bisa jelaskan solusinya seperti apa dari 2 permasalahan utama? Iya. Kalau untuk yang pertama tadi tentang KKN tadi itu ya, yang keluarga atau kolega dari gubernur atau dari pemegang pemerintahan daerah itu yang memasukkan ke situ. Kalau saya dengan tegas sebagai mungkin pemilik usaha, sebagai direktur, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa orang yang bisa masuk ke dalam perusahaan ini, usaha ini, harus orang-orang yang benar-benar compatible atau sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya.
dan juga akan dibuatkan juga suatu aturan yang jelas tentang siapa-siapa yang boleh menerima, yang boleh diterima untuk bekerja di perusahaan itu, di perusahaan yang saya pegang. Tidak pandang bulu siapapun orang itu, karena tadi perusahaan ini atau usaha ini adalah usaha yang memang bergerak dalam bidang profitable tadi itu ya, keuntungan yang dicari. Ketika orang yang tidak profitable masuk ke situ, maka tidak ada profit yang bisa kita harapkan masuk ke situ. Oke, itu Iya, tambahan. Terus tadi itu apa yang kedua? Yang kedua langsung ya Pak ya. Yang kedua tadi Pak terkait dengan ada 4 cabang tadi. Salah satunya kurang produktif ya. Iya. Kurang bisa melihat perusahaan itu bla bla bla. Iya. Dan akhirnya tidak nampak signifikan untuk Iya. Kalau tadi saya kira itu sudah apa ya? Sudah di dalamnya include saya solusinya sudah saya berikan. Saya akan kita akan pikir ulang tentang perusahaan yang tidak profitable tadi ini. Kita pikir ulang apa sebenarnya apa sebaiknya yang akan dikerjakan oleh perusahaan ini. Kita akan kumpulkan semua orang-orang yang kompeten di situ, kita ajak bicara tentang pemecahan masalah ini. Karena kalau langsung kita tutup itu perusahaan, maka ini orang-orang yang tadi yang ada tinggal di situ akan tidak punya pekerjaan ya. Maka kita akan hentikan sementara dan kita tanya apa sebaiknya solusi yang mereka bisa sampaikan. Kemudian setelah itu kita putuskan bersama seperti apa seharusnya. Karena kan tadi ini perusahaan yang mencari keuntungan profitable dari pertambangan tadi itu, sehingga ya tadi keputusan bersama harus kita utamakan dan nanti setelah itu kita baru putuskan setelah kita mengambil suatu keputusan yang bulat. Iya. Jadi ada pembicaraan dulu ya Pak. Ada pembicaraan terlebih dahulu ya. Baik, bisakah Bapak apakah ada ini, kalau ada Pak yang sampaikan untuk solusi strategis ya mungkin ya. Bagaimana? Solusi strategisnya mungkin ada mungkin. Ini kan tadi solusi kondisi saat ini ya. Mungkin Bapak punya solusi ke depannya mungkin kalau ada. Iya. Kalau ada Pak ya. Iya. Ya, jadi untuk strategis yang jangka panjangnya kita akan semua dari pemegang jabatan di setiap tadi perusahaan minyak tadi itu yang ada kita kumpulkan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah yang berkuasa, termasuk DPR-nya kita kumpulkan karena ini adalah perusahaan yang ada di suatu daerah. Kita kumpulkan, kita ajak bicara semua solusi apa yang kira-kira bisa kita pegang, atau solusi apa kira-kira yang ada kita pikirkan bersama, kemudian nanti hasilnya baru kita bisa wujudkan hasilnya itu. Karena tadi kan punyanya ada gubernur di dalamnya tadi itu yang ikut-ikutan juga, maka otomatis gubernur ini pasti dia merasa mempunyai kepentingan di sini, kita ajak juga untuk bicara di situ. Iya. Itu dalam media apa Pak nanti? Ya.
berbicaranya seperti apa, kan ini kan ada pihak-pihak lain ya Pak ya, orang-orang penting lain yang Iya. harus diajak bicara. Iya. Ini nanti bagaimana mekanismenya, mungkin bentuk-bentuk medianya seperti apa nanti untuk pelaksanaannya. Maksudnya? Untuk pelaksanaan intinya mengumpulkan bicara dengan pihak internal maupun Iya. eksternal tadi. Iya, iya. Nanti seperti apa mekanisme seperti apa mungkin? Iya. Mungkin medianya seperti apa mungkin bisa disebutkan untuk kalau Bapak bisa sampaikan. Iya, iya. Saya punya pengalaman di tempat saya di Blora. Di Blora itu ada suatu perusahaan minyak. Perusahaan minyak di Blora itu itu karena bermacam-macam kepentingan. Satu, ada bupatinya minta profit dari hasil tambang itu yang melebihi jumlah yang diminta, yang bukan lebih jumlah yang diminta, melebihi jumlah kewajaran, sehingga perusahaan yang ada di situ merasa rugi dan tidak mampu membayar. Kemudian berikutnya bupati juga di situ Jadi dia minta yang banyak profitnya itu. Intinya bahwa karena yang ada di dalamnya ini adalah bupati juga saling bertarikan kepentingan. Dia meminta uang untuk membangun daerah Blora, kemudian DPR juga ingin memasukkan teman-temannya. Maka karena yang sudah posisinya adalah bupati dan DPR, maka ini adalah kita bicaranya di DPR. Maka kita membawa ini ke rapat DPR, karena DPR itu sangat berkuasa di sini, karena dia setiap usaha yang ada di suatu daerah pasti pemegang kekuasaan kepentingan situ pasti dia meminta bagian untuk daerah itu. Nah, sehingga karena ini kebutuhannya adalah atau kepentingannya juga adalah kepentingan daerah, maka kita bawa ini ke rapat daerah yang lebih itu. Tapi sebelumnya ya kita akan bicara dulu dalam rapat yang kecil dulu, yaitu antar sesama perusahaan ini di dalam cabang-cabang perusahaan yang tadi ada. Setelah itu ketika keputusannya dalam cabang-cabang tadi ini, 4 cabang yang sudah ada ini sudah ketemu apa yang sebaiknya baru kita mengundang DPR maupun gubernur untuk menyamakan persepsi tentang apa yang sudah keputusan yang dibuat oleh perusahaan ini dengan persepsi keputusannya DPR tadi, baru kita cari solusi yang terbaik di situ. Iya. Sehingga bisa dananya disisihkan untuk membangun. Baik Pak ya. Kemudian Pak nah ini lanjut Pak ya, terkait dengan yang kedua, adanya 4 perusahaan Pak ya, 6 perusahaan. Iya, iya. Yang Bapak pilih yang mana ya untuk yang bisa dikembangkan? Iya. Jelaskan pertimbangannya apa? Iya. Dari pilihan Bapak tersebut. Iya, tadi saya ingat sedikit apa yang saya pilih tadi adalah kita mengembangkan SDM-nya, sumber daya manusia, melalui mendirikan SMA di sana, SMA di sana. Karena coba Bapak pilih dulu Pak, perusahaan mana yang Bapak pilih dari 4 itu? Itu dulu. Oh tadi ya? Jadi ada 4 perusahaan. Iya. Bapak pilih salah satu mana yang bisa dikembangkan. Iya. Tadi itu yang paling profitable, yang paling profitable ya, yang paling banyak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu. Kemudian yang mana Pak itu? Lupa tadi. Lupa. Kemudian untuk fasilitasi dalam kemudian ketika Bapak memilih itu langkah strategisnya apa Pak? Sebelumnya tadi ya, mungkin bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, kan masyarakat juga perlu penjelasan, sehingga ini bisa menjelaskan, apalagi
tadi tentang apa ya? Langkah strategis ini kan perusahaan yang Pak pilih tadi yang Iya. paling profitable tadi kan ya. Iya, iya. Kemudian untuk kedepannya perusahaan ini Perusahaan berjalan baik. supaya lebih berkembang itu apa yang dilakukan? Strateginya seperti apa? Iya, iya. Fasilitas lain bisa Kita meningkatkan setiap jalan bisa diperbaiki. setiap sumber daya manusia yang di dalamnya kita tingkatkan, kita beri pelatihan, Kemudian membangun atau mengganti pipa-pipa yang kemudian kita beli reward juga, karena mereka berhasil meningkatkan profitable atau profit dari perusahaan itu. Ada reward bagi mereka yang bagus dalam bidangnya, dan juga ada teguran dan punishment buat yang mungkin usahanya atau kerjanya kurang bagus. Kemudian kita juga, karena tadi ini adalah perusahaan tambang begitu ya, kelihatan masyarakat. pemangku jabatan di daerah juga, pemegang pejabat-pejabat daerah juga perlu kita rangkul di situ, karena tanah yang kita garap itu adalah tanah milik daerah yang bersangkutan. Pemimpin daerah itu yang ikut ada di dalamnya, yang ikut mengambil keputusan. Saya kira itu. Rewardnya apa tadi Pak? Bisa menaikkan gaji mereka, bayaran mereka, salary mereka, diantaranya itu, dan juga mungkin ada kayak kemudahan yang lain lah yang untuk kehidupannya mereka biasanya. Kalau punishment tadi, Punishment bisa mengalami kayak pemindahan jabatan, dipindah jabatannya karena mungkin mereka tidak sesuai di jabatan itu, ditanggung jawab yang diberikan pada mereka, atau juga bisa pengurangan penghasilan, dikurangi penghasilannya, atau juga mereka di reward yang punishment yang membangun adalah dikasih pelatihan lagi sehingga besok ketika dia menghadapi lagi pekerjaan yang sama, mereka akan melakukan lebih baik. Begitu. Untuk menjaga baik. kestabilan. Kemudian Pak ya, Diperlukan terkait tim dengan itu sudah selesai Pak ya, masalah pengelolaan pegawai tadi Pak ya. Iya. Untuk kedepannya seperti apa? Iya. Kemudian Pak, untuk strategi pengembangan SDM-nya seperti apa Pak ya? Jadi setelah Pak tadi melakukan itu tadi sudah berjalan. Iya. Kemudian upaya strategi pengembangan SDM-nya seperti apa? Ya, kalau Bapak masih ingat mencari solusinya. Bekerjasama dengan untuk kedepannya ya. Iya. Setelah dia itu sudah tertata dengan baik ya, kedepannya seperti apa? Iya. Jadi pelatihan buat SDM, buat pekerja-pekerja yang ada itu akan selalu ada, bisa tahunan, bisa setengah tahunan, itu harus selalu dikembangkan. Kemudian kita juga akan selalu mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin juga mereka bisa menyampaikan pendapat apa kekurangan yang mereka hadapi, dan ketika mereka menyampaikan kekurangan yang mereka hadapi, kita akan memberikan pelatihan yang mereka perlukan. Mereka mendapatkan pelatihan mereka perlukan tadi itu. Mungkin juga kita bisa melihat dari ada perusahaan lain mungkin yang lebih hebat dari perusahaan yang saya pimpin misalnya, maka saya akan saya akan minta tolong dari perusahaan yang lebih hebat tadi itu untuk memberikan bantuan pelatihan juga kepada narasumber Pak ya? Iya, narasumber kepada pekerja atau pegawai yang saya punya. Aturan tadi yang kurang mendukung. Kemudian
untuk intinya tadi yang di awal tadi Pak ya, pelatihan seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan dalam jangka panjang di perusahaan itu? Ya, seperti halnya guru itu akan selalu mendapatkan pelatihan yang terus menerus karena perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Demikian juga kalau di perusahaan, teknologi dalam perusahaan itu selalu ada. Misalnya dalam pengeboran dan lain-lain, itu selalu ada teknologi baru yang yang lebih memudahkan, sehingga perlu adanya orang-orang atau tim ahli yang mengerti akan tadi kemajuan teknologi itu untuk menyalurkan atau untuk membagikan informasinya kepada para pekerja pada bidangnya yang sesuai dengan bidangnya. Jadi tenaga ahli Pak ya? Iya, tenaga ahli tadi sesuai bidang yang mereka perlukan terkait dengan perkembangan teknologi. Seperti halnya tadi, guru itu secara kontinu terus-menerus tidak hanya setiap tahun, guru itu setiap semester sekali itu ada pelatihan terus, ya. Iya. Jadi pelatihan yang kontinu, berkesinambungan. Tidak hanya berkesinambungan, tetapi juga meningkat dalam intensitas penekanannya atau intensitas bobotnya. Ya. Kemudian Pak terkait ini Pak, selanjutnya Pak ya, tentukan prioritas mana yang Anda pilih Pak terkait dengan layanan, isu layanan. Tadi ada 3 terkait dengan pendidikan, kemudian air Pak ya. Iya. Adalah infrastruktur, iya. Jadi Bapak yang pilih yang mana? Jadi tadi ada 3 hal dan yang pertama tadi kalau tidak salah infrastruktur jalan raya dan jembatan. Ini menurut LSM ini sangat dibutuhkan. Bapak memilih yang mana? Saya memilih yang SDM, pengembangan SDM, yaitu bagaimana kita meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada di sekitar tambang tersebut, bagaimana mereka bisa meningkatkan ekonominya. Dan yang dilihat oleh pengamat tadi, salah satu yang menyebabkan SDM di daerah itu masih turun karena di daerah itu jumlah SMP-nya ada banyak, tetapi jumlah SMA sedikit, sehingga sedangkan yang dibutuhkan dalam usaha itu adalah anak-anak yang mempunyai pendidikan setaraf SMA, sehingga saya berpikir bahwa yang perlu dikembangkan oleh perusahaan ini, yang perlu diutamakan adalah mengembangkan SDM, yaitu mendirikan SMA, karena tadi banyak lulusan SMP yang tidak tertampung, yang hanya lulus SMP aja tanpa meneruskan pekerjaan sekolahnya, sehingga mereka jadi pengangguran karena perusahaan minyak ini tidak bisa menerima pekerja yang hanya lulusan SMP. Untuk kedepannya tujuannya adalah? Untuk kedepannya yaitu dengan banyaknya anak yang bisa lulus SMA dan lulusan SMA tadi ini bisa diserap oleh usaha antara lain yaitu minyak tadi ini, sehingga diharapkan kedepannya masyarakat di lingkungan perusahaan minyak ini tadi taraf ekonominya bisa meningkat. Sekarang 9 kelas 7. Oke. Ada yang bawa tambahan selain enggak ada lagi tambahan? Enggak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan Pak ya untuk slide selanjutnya terkait dengan
bagaimana mengakomodir yang tidak dipilih ya. Iya. Tadi kalau pilih pengembangan untuk SDM ya, Iya. atau pendidikan ya. Iya. Yang tidak dipilih tadi 2 tadi. Iya, iya. Bagaimana mengakomodirnya? Ya, kemudian yang tidak dipilih tadi itu karena tadi untuk yang terakhir dulu tadi tentang pengairan itu sulit untuk dilaksanakan karena tanah di situ, tanah di daerah itu tanah gerak, sehingga sering kalau dia dibangun proyek air sering pecah dan bocor. Dan saya mempunyai usulan untuk membuat saluran yang bukan terbuat dari beton atau semen, tapi terbuat dari plastik atau PVC yang lebih kuat terhadap pergesekan atau gerakan tanah. Dan ini diletakkan di atas tanah, sehingga ketika tanah bergerak dia tidak patah. Dan itu karena mungkin biayanya lebih tinggi, maka perlu mengajak bicara pemangku kepentingan daerah, pemimpin-pemimpin daerah untuk turut memikirkan hal ini. Demikian juga dengan infrastruktur jalan raya dan jembatan. Infrastruktur jalan raya dan jembatan ini sama, dia membutuhkan uang atau dana yang begitu banyak, dan tidak sesignifikan SDM tadi, sehingga ini bisa dinomorduakan. Tapi tetap dipikirkan dengan yaitu tadi karena dia letaknya sudah di jalan ini kan dia sudah tidak urusannya pertambangan secara karena tidak sekitar lagi perusahaan, tapi di luar daerah itu, sehingga ini bisa tadi dipikirkan secara bersama dengan tadi pemangku kepentingan daerah tentang mana dulu yang akan dibangun sedikit demi sedikit, tidak langsung dibangun secara besar-besaran gitu, atau secara besar-besaran. Iya. Baik, jadi untuk mensinergiskan antara ketiganya, bagaimana bisa dijelaskan? Ya, untuk mensinergiskan ketiganya tadi, yaitu tadi kita melihat bahwa mendirikan bangunan SMA itu tidak semahal mendirikan atau membangun pengairan atau membangun jalan raya, tidak semahal itu. Tetapi SMA ini dia bisa hasilnya bisa dirasakan lama. Ketika anak-anak ini nanti lulus dari sekolah, dia bisa membangun pendapatan daerah bertambah, sehingga pembangunan di daerah dapat maju, bisa mendapatkan kontribusi dari anak-anak yang lulus dari SMA ini tadi. Baik, lanjut Pak, dengan ini kalau misalnya tidak dipilih, apakah dampak sosialnya ya? Kalau tidak dipilih, pikirkan. Iya, Salah satunya pasti ada efek ya kan? Iya. Apa yang? Ada efek sosialnya? Iya. Apa ya solusinya? Iya. Tentu ada efek sosial, dampak sosial terhadap masyarakat yang ada di daerah itu. Karena tadi ya, LSM sudah ada main di situ. LSM itu kayak memprovokasi sifatnya, sehingga kita juga perlu untuk mengajak LSM dan juga perwakilan masyarakat untuk hadir ketika tadi kita mengadakan pembicaraan dengan pemangku jabatan daerah, termasuk juga perusahaan, alasan-alasan apa yang menyebabkan kita
lebih mengutamakan SDM, karena SDM SMA ini juga adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri, anak-anak dari masyarakat yang ada di situ. Sedangkan LSM ini biasanya itu dia tidak memikirkan tentang itu. Dia LSM itu ya bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia sampaikan gitu kan. Dia bisa meneror perusahaan itu dan lain-lain atas nama LSM tadi itu biasanya begitu. Betul. Iya. Jadi itu Pak ya. Ya, kita ajak bersama tadi LSM, masyarakat, kemudian pemangku jabatan daerah tadi itu termasuk perusahaan, kita ajak omong bersama untuk menemukan solusi, untuk membicarakan kenapa SMA atau SDM yang kita bangun terlebih dahulu, baru setelah itu sedikit demi sedikit kita juga tetap melihat kebutuhan air di daerah itu dan juga infrastruktur jalan raya dan jembatan yang ada di situ. Ya. Terus bagaimana caranya Pak nanti? Mekanisme seperti apa? Dalam proses itu nanti apa saja proses yang dilakukan? Mengajak bicara itu seperti apa? Medianya seperti apa nanti? Iya. Karena ini sudah berbicara tentang masyarakat luas, dan juga tentang uang yang besar, maka ya tadi kita akan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pembicaraan ini, dengar pendapat ini itu kita lakukan di forumnya DPR, forum yang besar ya tadi. Pertama kita dari rapat kecil dulu dari perusahaan itu, kemudian setelah kita ketemu suatu itu ya. Oke, saya lanjut ke yang berikut terakhir ya Pak ya, terkait dengan adanya temuan-temuan ya Pak ya. Iya. Masih tolong diingat-ingat Pak ya temuan-temuan yang ada Pak ya. Kemudian dari temuan yang ada langkah strategisnya seperti apa? Iya lupa. Meminimalkan temuan tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Tapi kadang kalau di setiap tahun kan ada peningkatan dari mengadakan workshop sendiri, Apa tadi teman-temannya? Supaya hasilnya bisa maksimal yang Ya ada penyelewengan tadi juga Pak ya. Oh iya. maksimal dalam pengajaran. Iya. Ya, maksudnya dari pelatihan itu diimplementasikan mungkin. Ya kalau sesuai dengan Tadi ada pelajaran anak-anak langsung saya pengalaman itu praktekkan. tadi yang terjadi. Tentang tadi orang-orang yang tidak kompeten tadi masuk ke dalamnya. Iya. Kemudian langkah strategisnya Pak untuk minimalkan adanya temuan-temuan di perusahaan itu yang kurang bagus Iya. dari berbagai aspek tadi ya Pak. Tengahnya itu Iya. Iya. 1, 2, 1 gitu ya. Saya akan mengkat begitu ya jumlah Iya. jumlah orang yang terlalu banyak. Tentunya kita kan harus senantiasa dalam ini ya Pak ya. Terutama orang-orang yang berkedudukan strategis itu dikurangi jumlahnya sehingga tidak terjadi pembengkakan dalam pengeluaran untuk menggaji mereka, ataupun juga ya tadi lupa saya jalannya. Jadi hal-hal kurang baik tadi bagaimana Bapak meminimalkan sehingga mungkin ada upaya lain Bapak lakukan untuk supaya ini tidak terjadi lagi, mungkin bisa Bapak sampaikan. Iya. Solusinya terkait dengan masalah penyimpangan tadi Pak ya. Iya. Intinya di penyimpangannya ya. Iya. Kita membuat aturan yang jelas. Aturan dengan sanksi yang tegas,
yang tempel di ruangan-ruangan. Setiap ruangan harus ada. aturan atau hal yang lainnya, misalnya. Kayak contoh kayak misalnya saya pernah lihat di dinas pendidikan itu di setiap dinding itu ada tulisan ruangan ini diawasi dengan CCTV. Setiap ada pemberian gratifikasi atau apapun, maka Anda tidak akan kami layani. Itu ada tulisan seperti itu, dan itu akan diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan tadi untuk meminimalisir dan untuk memberikan efek jera, sehingga ketika ada orang yang sudah di punishment begitu, kena punishment, kita beri pemecatan atau kita beri penurunan pangkat atau apapun, orang lain tidak akan berani untuk mencoba-coba melakukan hal yang sama. Kemudian juga tentang nepotisme tadi itu, tentang pejabatnya atau saudara-saudara pejabat yang ikut masuk ke dalamnya yang tidak kompeten, juga kita beri aturan bahwa jabatan ini adalah untuk orang yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Orang yang tidak punya kompetensi sebaiknya tidak usah daftar, seperti itu misalnya. Atau tidak akan kami terima. Iya. Kemudian Bapak terus kemudian usulan perubahannya apa Pak? Oh iya. Usulan perubahannya berupa apa Pak ya? Usulan perubahan. Melihat situasi. Kalau situasi Kode of conduct-nya di perusahaan tersebut. Iya. Ya, kita perlu menambahkan code of conduct di perusahaan tersebut. Misalnya tadi sanksinya dipertegas, atau lain tadi kita tambahkan poin-poin yang lebih menegaskan poin-poin yang sebelumnya. Kalau poin-poin sebelumnya mungkin kurang tegas, maka kita akan mengevaluasi lagi code conduct dari perusahaan ini, kita pertegas lagi. Antara lain apa Pak? Antara lain tadi kita lakukan pemecatan, misalnya tadi akan ada kayak semacam reshuffle begitu bagi orang-orang yang tidak sesuai atau tidak kompeten pada bidangnya, maka akan kita gantikan orang yang lebih kompeten. Ataupun jika ada orang yang, atau bisa dilakukan pemecatan juga, terus kemudian seandainya ada orang yang menerima gratifikasi ataupun kita lakukan pemecatan, dan yang itu pokoknya aturan-aturan yang jelas, tegas, dan benar-benar memberikan efek jera. Ya. Kemudian Pak, meningkatkan komitmen pegawai. Meningkatkan? Itu memberikan tambahan tentang moral agama. Iya. Iya. Kadang-kadang di conduct ya, di tadi code conduct tadi itu orang-orang kadang-kadang itu perlu diadakan ini untuk meningkatkan tadi ya, untuk meningkatkan. Jadi kita perlu misalnya dalam perusahaan kita perlu mengundang penceramah agama untuk selalu memberikan siraman rohani bagi mereka sehingga tercerahkan setiap hari. Ini yang membuat semacam filter ketika mereka menghadapi hal-hal yang mengiming-iming mereka, sehingga ada filternya. Iya. Jadi pencerahan agama Pak ya? Iya, ceramah agama itu perlu buat mereka. Saya kira cukup itu pertama Pak Indah. Iya. Ada lagi yang lain yang perlu Iya. Pak
saya konfirmasi terkait dengan pengalaman Bapak selama ini Iya. Kalau di main pekerjaan sebagai fungsional apa Pak? Fungsional apa Pak? Saya guru ahli muda. Remaja Pak ya. Untuk ke ahli madya. Nah ini Pak, saya ingin Bapak menyampaikan pertama mungkin keberhasilan yang Bapak lakukan ya dalam artian di sini berikan salah satu contoh Bapak yang telah Bapak lakukan dalam upaya Bapak di tugas Bapak ini sebagai guru apa? Satu contoh saja dijelaskan pada saya. Ya. Kalau di rumah dalam pengawasan orang tua. Salah satu contoh seorang guru ahli madya. Ahli madya itu ada beberapa tugas-tugasnya. Salah satunya Maksudnya pengalaman Bapak yang pengalaman. Pada saat muda sekarang ini. Oh gitu ya. Jadi Saya apa dulu pernah apa gitu kan ya. Berikan Ya. salah satu yang paling menonjol. Ya. Ya, saya dulu adalah guru inti. Saya guru inti yang dipilih dari seluruh guru-guru yang ada di Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto. Terpilih 2 orang guru inti, guru dengan nilai yang terbaik begitu dari semua guru yang ada. Kemudian saya diberi pelatihan, dan pelatihan yang saya peroleh itu nanti harus saya tularkan kepada guru lain, yaitu tentang bagaimana mengajar yang baik, bagaimana menyalurkan atau menyampaikan pengajaran HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill kepada guru yang lain, dan nanti guru-guru itu akan menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan setelah saya mendapatkan pengajaran itu, pelatihan itu selama beberapa hari, beberapa minggu di tempat lain, di kota lain begitu. Kemudian saya bawalah itu kemudian saya disuruh mempraktekkan. Saya disuruh mempraktekkan ilmu saya kepada guru-guru, semacam peer teaching. Saya mengajar kepada guru-guru yang ada di kabupaten itu berdasarkan zonasi. Saya harus ke zonasi A, zonasi B, zonasi C untuk mengajarkan atau mengimbaskan apa yang saya peroleh kepada guru lain. Ya. Kemudian itu Bapak lakukan selama berapa ini? Mekanisme seperti apa Pak? Bisa jelaskan? Mekanismenya begini. Jadi dari pusat memerintahkan saya untuk mengajarkan itu kepada guru lain dengan metode in dan on. In itu kita belajar atau saya mengajari mereka. Kemudian on itu guru-guru ini tadi harus datang ke sekolahnya masing-masing untuk menyampaikan ilmu yang didapat dari saya tadi itu untuk disalurkan ke murid-murid, dan saya harus mendampingi guru-guru tadi itu agar mereka bisa menyampaikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pusat. Ya. Jadi Pak ya. Terus mungkin ini kan harus perintah pusat ya. Harus perintah pusat ya. Iya. Tapi Bapak punya nggak metode sendiri Pak ya yang tidak ada dari pusat? Mungkin tekniknya sudah ada dari pusat ya Pak? Iya. SOP-nya ya. SOP-nya dari pusat. Iya. Apakah Bapak juga sesuai SOP itu? Iya. Apakah ada yang metode Ya. Bapak lakukan? Hasilnya bagaimana? Iya. Jadi saya melihat waktu itu bahwa terlalu kaku ya metode yang disampaikan oleh pusat itu, atau yang saya dapat dari pelatihan itu terlalu kaku. Kemudian saya menyampaikan bahwa itu tidak harus materi itu tidak harus disampaikan dalam bentuk ujian atau dalam bentuk tes sumatif atau subsumatif, tapi itu bisa dilakukan dalam keseharian,
ketika ngobrol dengan anak-anak, maka informasi yang kita sampaikan itu menstimulasi pemikiran hot tadi itu, high order thinking skill. Bagaimana high order thinking skill itu bisa dimulai ketika kita berbicara ngobrol dengan mereka. Dan itu saya juga sampaikan kepada guru-guru yang ada itu, bahwa ketika menyampaikan high order thinking skill itu tidak hanya pada ujian, tidak hanya pada tes-tes tertentu. Contoh misalnya tadi, misalnya kalau dalam high order thinking skill itu kita memberikan stimulasi kepada anak-anak supaya mereka berpikir kritis. Misalnya kita ngasih contoh bahwa itu daun warnanya hijau. Kenapa kok bisa hijau? Karena ada sinar matahari. Coba pikirkan, kenapa sinar matahari bisa membuat daun itu warna hijau? Nah, akhirnya mereka berpikir, coba saya menghubungkan dengan pelajaran IPA. Coba pikirkan pelajaran IPA, kenapa kok bisa hijau? Karena di mata itu ada semacam prisma jatuh ke titik pandang dan seterusnya, dan kebetulan yang diambil, yang ditangkap oleh daun itu adalah warna hijau. Seandainya matahari itu warnanya tidak mengandung warna hijau, maka daun itu tidak hijau. Jadi hijau itu bagaimana menurut kalian seperti itu? Jadi high thinking skill, high order itu seperti itu. Iya. Terus bagaimana hasilnya? Itu berapa lama Pak lakukan, hasilnya bagaimana? Satu, anak-anak tidak stres. Anak-anak tidak merasa kayak sedang ujian. Tapi anak-anak merasa ini adalah suatu permainan, adalah suatu percakapan biasa yang ternyata ketika mereka mau berpikir, oh iya ternyata ini ada hubungannya dengan pelajaran ya, kayak gitu. Jadi tidak to the point gitu. Dampak akhirnya seperti apa? Yang Bapak mengamati. Setelah itu Bapak lakukan apa yang? Iya, dampak akhirnya anak-anak lebih memahami materi soal yang diberikan, yang tadi soal-soal yang bukan soal hafalan. Dia lebih memahami. Kalau soal hafalan itu low order thinking skill. Iya. Jadi untuk ini Bapak kerjasama dengan guru-guru yang lain tentunya ya. Iya. Semua guru yang ada, bahkan guru yang beda jurusan dengan saya. Iya. Akhirnya semua harus karena waktu itu di Mojokerto itu yang terpanggil atau bukan yang terpanggil, yang terpilih itu hanya 3 jurusan, hanya IPA, seni budaya, sama matematika. Sehingga guru yang lain-lainnya tidak mendapat, sehingga apa itu high order thinking skill kayak apa lah, itu baru kita yang pernah mendapatkan itu perlu membagikan pada guru yang lain juga. Oke. Terus ya itu tadi diadakan apa namanya? pertemuan rutin. Ini ada satu perubahan tentunya Pak ya, yang Bapak lakukan. Kemudian bagaimana Bapak mempercepat perubahan ini? Mungkin ada Bapak poin-poin penting yang Bapak lakukan, langkah-langkah yang Bapak lakukan secara cepat untuk supaya ini dapat perubahan ini dapat segera mencapai tujuan yang diharapkan oleh pusat. Mungkin ada apa ya? Iya. Ya mungkin secara secara pengorganisasian atau bagaimana Pak ya, sehingga ini lebih cepat dilakukan. Iya. Jadi saya kira programnya yang dari pemerintah tadi itu sudah sangat sistematis, sehingga saya untuk tadi karena di pemerintahan juga yang memikirkan para ahli juga. Iya, jadi sudah tadi sudah sangat sistematis ya. Saya
hanya yang bisa berinovasi dengan bahwa pengajaran ini bisa kita gunakan secara ngobrol di sekolah gitu, dengan anak-anak itu aja. Iya. Ya, mungkin dengan guru-guru mungkin ada upaya lain. Iya. Tadi juga dengan guru yang lain saya menyampaikan yang guru-guru yang pelajarannya tidak mendapatkan pelatihan high order thinking skill tadi itu saya imbaskan ke mereka juga. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, apa yang Pak lakukan untuk pengembangan diri Bapak selama ini seperti apa? Ya, saya masih terus belajar. Kalau ada pelatihan saya ambil. Bahkan sekarang saya masih kuliah lagi juga untuk mengembangkan mengembangkan pengetahuan saya di luar kemampuan saya yang sekarang ini. Kalau sekarang ini saya adalah guru seni budaya, saya merasa saya perlu mengembangkan ke bidang yang lainnya juga. Contohnya bidang lain apa? Contohnya saya sekarang sedang belajar teologi. Ya, saya sedang belajar teologi secara online. Ya. Itu sudah di penerapannya apakah ada Pak? Saya terapkan karena satu, ini karena berbahasa Inggris. Jadi saya kuliah ini dari Amerika dan materi kuliahnya itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Otomatis saya harus bahasa Inggris saya harus kuatkan juga. Maksudnya ini sudah Bapak terapkan juga? Sudah, saya di lingkungan keagamaan itu saya sudah menjadi kayak penceramah begitu. Iya. Kemudian Pak, untuk junior Bapak, apakah Bapak sudah apa yang Pak lakukan untuk mereka? Bagaimana? Pengembangan diri Bapak sudah Bapak lakukan, tapi untuk junior Bapak Ada kurang dengar ada di junior. Bapak mungkin guru yang lebih. Iya. Itu apakah ada upaya yang Bapak lakukan untuk mengembangkan mereka? Seperti apa selama ini? Saya mengatakan pada mereka ketika saya ketemu dengan guru-guru yang muda, walaupun banyak juga guru yang muda yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk berkembang, bahkan mereka sudah S2, S3 banyak gitu. Tapi saya tetap ketika bertemu dengan anak-anak muda yang mempunyai atau tidak mempunyai motivasi untuk belajar, saya berkata, saya ini sudah tua, saya sudah mau pensiun, tapi saya tetap punya keinginan untuk belajar. Ini saya tunjukkan, saya punya sertifikat belajar saya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, itu saya tunjukkan pada mereka dengan tujuan tadi itu bahwa ketika kita menjadi orang yang tahu, maka kita tidak akan menerima informasi dari orang lain itu kita terima begitu aja, maka akan ada bedanya. Dan juga tadi buat mereka, karena anak-anak yang guru-guru yang muda ini tadi masih mempunyai masa depan yang lebih panjang, masih bisa meningkat jadi apa, maka itu saya tunjukkan pada ini belajar sekarang itu untuk jadi seorang pemimpin itu, terutama kepala sekolah dan lain-lain, paling tidak harus S2. Nah, saya beritahukan kepada mereka seperti itu. Iya. Oke. Kemudian Pak, tadi Bapak melakukan mensupport mereka Pak ya? Iya. Gitu. Kemudian apakah support itu apakah Bapak juga mengajarin mereka atau bagaimana? Kadang-kadang ketika saya untuk menunjukkan bahwa saya itu ketika belajar sesuatu itu saya all out, maka saya tunjukkan pada bukan dalam rangka pamer gitu. Saya mengajak, misalnya ada guru bahasa Inggris, saya ajak, coba kita buat klub ngomong bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris bareng, biar guru-guru yang muda ini nanti melihat
kita ngomong bahasa Inggris sehingga mereka juga mau belajar untuk berbahasa Inggris, sehingga materi pelajaran yang mereka dapat atau sumber belajar yang mereka belajar dapat itu tidak hanya sumber dari buku-buku Indonesia, tapi juga bisa buku dari luar negeri, saya bilang itu. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian Pak, apakah ada upaya Bapak untuk mengecek apakah dia sudah paham apa yang Bapak sampaikan ketika Bapak mengajarkan kepada mereka, apakah Kalau dari NGMG itu Pak, namanya ini kan juga Iya, tentu karena apa namanya ya, karena kemampuan anak itu beda-beda dalam penerimaan. Ada yang anak-anak yang berbakat, yang mudah untuk menerima, tapi ada juga anak-anak yang lambat. Karena sekolah kita itu sekolah inklusif. Ada anak-anak yang punya keterbelakangan mental lah, yang sekolah di situlah dan seterusnya, sehingga memang agak sulit untuk menyampaikan materi-materi yang tadi itu, sehingga memang untuk anak-anak khusus yang mempunyai kebutuhan khusus ya kita harus menggunakan cara yang berbeda. Tapi ada tentu kemajuan yang mereka. Bagaimana Bapak melihat kemajuan mereka? Ya terutama dari antusias mereka untuk menyukai pelajaran itu, kemudian dari ulangan-ulangan yang diadakan, ada peningkatan nilai dari praktek-praktek gambar yang mereka buat. Mereka lebih paham kalau membuat garis atau membuat perspektif seperti ini, mereka mulai memahami. Jadi ada, kalau ya memang beda-beda antara satu pribadi anak dengan yang lainnya, karena tadi ada perbedaan kemampuan dari setiap anak. Ya. Kemudian Pak, saya bisa dijelaskan terkait permasalahannya Pak ya? Iya. Permasalahan yang Bapak hadapi selama ini, apakah ada permasalahan yang bisa dijelaskan, permasalahan apa yang terkait dengan pekerjaan Bapak selama ini? Dan bagaimana Bapak menyelesaikannya Pak? Tahapannya seperti apa? Ya, itu yang saya ingin tahu, penyelesaian seperti apa. Jadi masalah mungkin yang lebih krusial Pak ya, yang mungkin perlu cara tertentu. Iya. Jadi sekolah saya ini beberapa kali sudah mengalami perubahan kepala sekolah, dan pergantian kepala sekolah ini dengan tipe karakter, tipe kepemimpinan yang beda-beda. Ada yang acuh tak acuh, ada yang sama sekali sudah tidak mau melihat sekolahan, pokoknya jalan-jalan sendiri begitu. Nah di sini buat saya ini merupakan suatu permasalahan. Tetapi sebagai guru yang memang saya tugasnya adalah guru, maka saya harus bisa mengatasi hal ini. Saya tetap cara apa Pak ya? Seandainya tadi ada guru yang sebenarnya sudah ada pergantian kurikulum yang baru, tapi guru kepala sekolah itu tidak mau mencarikan buku untuk kita. Guru-guru itu buku-bukunya tidak ada. Kita mau belajar dari mana jadi tidak ada itu. Waduh, saya sampai pusing ini karena tadi dari perpindahan kurikulum 13, kurikulum Merdeka, kemudian sekarang deep learning, itu tidak ada upaya dari kepala sekolah, padahal kita sudah mengajukan untuk Pak, ini murid-murid perlu ada pergantian buku, perlu pergantian materi pelajaran yang berbeda. Ya. Nah, kemudian saya harus mencari sendiri. Setelah itu saya mencoba mencari tahu dari sekolah-sekolah lain buku apa yang mereka pakai, dan akhirnya saya mencoba untuk itu. Saya sampaikan ke anak-anak, belum ada buku, kemudian saya mencoba untuk dari sekolah lain saya fotokopi itu, kemudian saya sampaikan ke anak-anak, atau kalau tidak saya langsung WA ke anak-anak, coba ini pelajaran ini sudah saya WA-kan ke WA ke HP kamu, coba kamu buka mempelajari, semacam itu sudah. Jadi saya kadang-kadang akhirnya
bersolusi seperti itu, membuat solusi sendiri seperti itu. Jadi Bapak upaya sendiri ya Pak ya? Iya, saya upaya sendiri akhirnya. Akhirnya gimana? Anak-anak sudah ada perubahan yang lain? Ada perubahan karena tadi itu ada bacaan, ada buku yang standar, yang bukan buku tapi ada sumber yang standar yang dipakai oleh sekolah-sekolah yang ada di Jakarta sana. Kita ambil bukunya, kita minta, bukan bukunya tapi sumbernya, softwarenya kita minta, kan kita bagikan ke anak-anak sehingga kita mempunyai materi yang sama dengan yang ada di pusat. Oke. Iya. Kalau kepada kepala sekolahnya adakah upaya yang tadi kan Ya, sendiri, karena tadi itu, karena kepala sekolah itu selalu beralasan bahwa tidak ada dana untuk beli buku. Tidak ada dana untuk beli buku, dananya sudah diambil oleh kepala sekolah sebelumnya akhirnya, dan dia sekarang dalam posisi membayar hutang, dan akhirnya itu buku tidak ada gitu. Akhirnya Bapak cari sendiri. Itu Bapak lakukan sendiri? Apakah Ya? Bapak itu lakukan sendiri atau bagaimana? Saya lakukan sendiri. Mencari informasi atau Ya, bahan-bahan itu seperti apa? Iya, kebetulan saya ada teman-teman yang di di tempat-tempat lain itu yang saya samakan, saya hubungi antara satu sekolah dan sekolah yang lain, ternyata mereka menggunakan sumber yang sama, buku yang sama, kemudian saya minta buku itu, baru saya berani memakai untuk anak-anak saya di sekolah. Kalau enggak, jangan-jangan berbeda kan, bahaya. Gitu ya Pak ya? Iya. Akhirnya anak-anak sudah bisa mengikuti ya Pak? Iya, bisa, iya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, tentu Bapak di dalam pekerjaan itu ada menghadapi adanya mungkin semacam perselisihan perbedaan pendapat gitu dengan guru-guru yang lain atau kepala sekolah gitu. Mungkin pernah bisa diceritakan Pak, terus seperti apa permasalahannya, terus bagaimana Bapak merespon hal tersebut ya? Iya, pernah. Waktu itu saya kan sebagai pembina UKS juga. Sebagai pembina UKS yang dalam kondisi yang tidak mempunyai apa-apa, bahkan tempat tidur aja hanya satu, sedangkan kita mempunyai murid jumlahnya 720 murid. Dan itu ketika hari Senin upacara, banyak anak-anak yang pingsan. Oleh karena itu kita tidak punya tempat dan kita gelar tikar untuk anak-anak bisa kita kita taruh di bawah itu, kita sadarkan atau kita buat mereka menjadi siuman kembali dari sadarnya, dari kita sadarkan dari pingsannya. Kemudian orang tua murid datang dan melihat keadaan itu dan mereka mengeluh, dan keluhan ini kita sampaikan ke kepala sekolah. Kepala sekolah kayak tadi itu karena posisi menanggung hutang atau bendahara sekolah tidak memegang uang karena uangnya tadi dipakai kepala sekolah sebelumnya dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya solusinya ya tadi saya coba-coba melihat di sekolah lain. Di sekolah lain itu ada Bapak sempat menyampaikan ya kepada kepala Iya, sekolah, saya ya? sampaikan kepala sekolah, Pak, ini kita malu, Pak. Kita melihat murid-murid banyak sekian pada semaput dan orang tua murid itu datang ke sekolah, melihat sekolah sebesar ini dengan dana BOS yang besar, tapi kita untuk membeli tambahan bed untuk anak-anak atau matras untuk anak-anak yang pingsan ini kita tidak ada tempat, Pak, kan kasihan, Pak. Dan kita malu, Pak, sebagai sekolah yang besar. Kita sudah sampaikan itu kepada kepala sekolah. Kemudian saya melihat bahwa UKS itu punya kerjasama. Sebelumnya saya tidak tahu itu, karena waktu itu sebelumnya saya tidak tahu bahwa UKS punya kerjasama dengan puskesmas. Akhirnya saya ke puskesmas dengan beberapa pengurus UKS yang dulu saya datang ke puskesmas dengan menanyakan, ternyata puskesmas itu bisa mengadakan
bed matras itu. Saya mengajukan proposal sampai ke dinas kesehatan kabupaten. Kemudian dari dinas kabupaten menyampaikan kepada puskesmas untuk memberikan matras pada sekolah. Iya. Akhirnya dapat matras itu. Pada saat itu Iya. Pak sekolah apa responnya Pak? Kepala sekolah. Responnya tidak ada respon. Tidak ada respon. Jadi tidak ada komunikasi. Dia Pak, ya? dia menganggap bahwa itu memang memang harusnya itu sudah sewajarnya diberikan oleh puskesmas. Nah itu tidak enak. Seperti itu. Terus jadi tidak terjadi komunikasi Pak ya pada saat itu? Iya, kepala sekolah memang tadi itu karakter antara satu kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lainnya itu beda-beda macam-macam, dan kebetulan beberapa tahun terakhir yang saya dapatkan itu karakter yang kurang bagus. Baik Pak, kemudian Pak bisa dijelaskan Pak terkait dengan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku mungkin di sekolahan Bapak ya, mungkin yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah ya mungkin. Mungkin Bapak melihat ada situasi yang kurang sesuai, mungkin ada penyimpangan gitu di sekolah itu, bisa dijelaskan Pak kondisinya seperti apa? Ya, memang kurang enak nih kalau di suatu sekolah ada kepala sekolah yang acuh lah gitulah, yang acuh datang ke sekolah hanya sekedar hanya sekedar melihat sekolahnya sudah beres, kemudian pulang, itu kan tidak enak gitu ya, seperti itu. Jadi kita ketahui seperti itu. Iya, kita mau itu sudah berapa lama? Kebetulan ini kepala sekolah yang itu sudah pensiun ya, sudah pensiun, dua-duanya sudah pensiun. Ini sekarang ada kepala sekolah baru, cuma saya belum tahu karakternya, nggak tahu. Ini ada baru kepala sekolah tapi bukan kepala sekolah definitif, dia masih pelaksana tugas dia. Ya. Itu bagaimana Pak? Yang tadi Pak jelaskan dulu Pak, gimana? Yang tadi ya kepala sekolah tadi ya Pak yang. Iya. Terus apa yang Pak lakukan Pak ketika itu? Ya saya termasuk marah pada beliaunya itu. Saya dengan teman-teman yang lain saya marah, saya marah di dalam. Saya datang ke kantornya, saya merasa dipermalukan oleh beliaunya gitu di depan anak-anak ketika saya sudah terlanjur berjanji pada anak-anak untuk meningkatkan UKS dan seterusnya, dan ketika saya sudah minta kepada anak untuk ayo kumpulkan dana untuk pelatihan kita ini dan itu sudah terkumpul, kemudian guru-guru yang lain mengatakan, Pak ini kan programnya sekolah, harusnya itu tidak harus ditarik dari anak-anak, dari minta dana dari anak-anak untuk pelatihan mereka ya, karena ini programnya sekolah harus membantu. Kemudian saya sampaikan kepala sekolah, bilangnya oke, saya bantu. Kemudian setelah mendapatkan oke, saya bantu, bahkan itu di upacara juga disampaikan. Saya sampaikan pada anak-anak, udah uangnya ambil kembali, nanti kita pelatihan karena sekolah kita kaya, kita ada uang. Itu nanti kita pelatihan karena ini semua waktu itu masih bisa diambil dari dana BOS. Waktu itu bisa dana. Kemudian saya sampaikan pada anak-anak bahwa kita bisa melakukan pelatihan. Ternyata sudah hari hanya uangnya tidak ada. Saya malu dengan anak-anak. Dan karena saya malu itu, saya datangi kepala sekolah, saya marah itu. Saya marah pada kepala sekolah itu. Iya, saya marah dan memang dia menyesal. Dia menyesal sudah ingkar janji dengan itu. Iya.
Ya seperti itu. Sulit kalau tadi kalau sudah karakter ini. Iya. Oke. Itu yang kepada kepala sekolah ya Pak. Iya. Mungkin untuk mungkin kepada rekan atau orang-orang apa ya junior Bapak mungkin ada satu kondisi di mana dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Iya. Iya, kita tinggal di Jawa Timur, di daerah yang apa namanya ya, tradisi misuh. Tradisi misuh itu kayak suatu kebiasaan yang mudah sekali buat mereka untuk mereka lakukan. Dan misuh ini pada akhirnya terpengaruh pada anak-anak juga. Dan saya tidak suka itu. Saya tidak suka dengan misuh tersebut. Karena saya sudah pelajari apa arti misuh itu. Misuh itu apa artinya? Saya sudah pelajari di buku bahasa Jawa. Bahwa itu artinya sangat jahat banget. Artinya sangat jahat banget. Dan saya mencoba untuk bicara kepada masing-masing guru, terutama guru-guru muda. Karena biasanya yang misuh ini guru-guru muda. Saya beritahu pada mereka, kamu misuh itu, ini sekolahan. Anda, kalau saya kadang-kadang saya tidak bilang Anda, saya kadang bilang pada guru muda itu kamu, karena umurnya jauh. Ya. Kamu itu tahu enggak, kamu di sekolahan ini, kamu tidak hanya kamu sendiri, ada murid yang mendengar, dan murid itu dia akan meniru gurunya. Nah, itu yang saya sampaikan pada mereka, terus saya beritahu pada mereka. Miso artinya ini, enggak. Miso itu artinya itu suatu ungkapan yang saya tunjukkan di kamus ini loh artinya ini. Akhirnya mereka secara mulai berubah, mulai tidak lagi miso. Saya juga terangkan pada murid-murid. Kamu jangan tiru-tiru. Misalnya ada orang miso, kamu tidak usah ikut-ikutan. Karena miso artinya begini. Walaupun orang tuamu miso, walaupun kiri kananmu miso itu artinya itu. Miso itu menghina ini. Saya terangkan pada mereka sudah. Sehingga budaya miso itu tidak terjadi di sekolah. Mungkin masih ada 1-2 miso, tapi sudah di SMP Pacet itu di tempat saya mengajar sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada, masih ada 1-2, tapi sudah sangat amat berkurang. Hampir dikatakan ya 97% sudah tidak miso. Oke, baik. Kemudian Pak, yang selanjutnya terkait dengan pelayanan Pak ya, apa yang Bapak lakukan untuk pada murid-murid Bapak selama ini untuk pengembangan mereka gitu ya. Ya, bisa dijelaskan? Ya, saya dulu ketika di swasta itu saya mengajar di sekolah internasional. Saya jadi terbiasa mengajar pakai bahasa Inggris. Kemudian karena mengajar pakai bahasa Inggris itu memang sesuatu yang mungkin buat anak-anak itu sesuatu yang aneh. Tapi saya ingin membuat anak-anak itu supaya mereka mau sadar, mau mengerti bahwa semakin kita mengerti tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris terutama, maka ilmu pengetahuan kita bisa mudah untuk memperolehnya. Caranya seperti apa? Saya mengajar mereka pakai bahasa Inggris. Jadi saya misalnya mengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Jadi excuse me, my student, now I want to use English as my means of communication. Saya sekarang mau menyampaikan pada kalian dengan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Maybe you like or not, mungkin kamu saya jadi itu untuk membuat mereka terbiasa sehingga mereka senang dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi upaya Bapak dari upaya Bapak tadi untuk meningkatkan kemampuan. Iya. Saya kepingin anak-anak itu. Selain itu, apakah Bapak membutuhkan dukungan lain untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada
murid-murid Bapak? Mungkin ada upaya peningkatan pelayanan Bapak dengan menggandeng tenaga lain atau bagaimana? Adakah? Mungkin ada, cuma saya lupa ya. Saya lupa dalam bidang apa saya ketika itu menggandeng orang lain, pada momen yang mana saya waktu itu menggandeng orang lain, karena ketika saya melakukan itu mungkin kurang saya program atau tidak saya program sehingga saya lupa. Tapi kadang-kadang mungkin saya pernah untuk melakukan itu. Iya, saya pernah melakukan, cuma saya lupa di momen yang mana. Iya. Kemudian apakah mungkin ada kurikulum baru dan sebagainya? Apakah Bapak tidak menyampaikan pada murid Bapak? Bagaimana mungkin ada step-step prosedur baru dan sebagainya? Bisa dijelaskan Pak, ya mungkin pernah ada perubahan prosedur dan sebagainya. Itu ada yang pernah terjadi Pak ya? Kalau pernah, bagaimana Bapak upaya Bapak ke murid-murid Bapak pada saat itu untuk supaya dia bisa memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh murid tersebut? Ya tadi, mungkin saya kembalikan ke ketika saya tadi mendapatkan high order thinking skill tadi. Cuma tadi sayangnya high order thinking skill itu ketika zamannya Bapak Nadiem Makarim, ketika itu beliau membandingkan masyarakat Indonesia, atau bukan membandingkan, atau menunjukkan rating kemampuan orang Indonesia itu ada di nomor 3 dari bawah dari negara-negara yang ikut PISA itu waktu dia numerik dan literasi, itu Indonesia ada di bagian nomor 3 dari bawah, yang paling bawah, dan IQ-nya itu sama dengan IQ-nya simpanse. Dan itu saya sampaikan pada anak-anak selalu, mau enggak kamu disamakan dengan simpanse? Itu saya tidak tidak buat coba kamu lihat di HP, di Google, IQ-nya orang Indonesia berapa? 78. Sekarang kamu lihat IQ-nya simpanse berapa? 90 Pak. Sekarang tinggi mana? Nah, dari situ kita untuk memicu itu ya. Oke. Apakah ada upaya Pak untuk menggali apa sih kebutuhan siswa Bapak ya? Bukan bedanya itu. Iya, sebenarnya kami sih butuh diajak masuk permasalahan. Gitu. Kemudian bagaimana cara Bapak menggali itu? Metode apa yang bagus untuk menggali kebutuhan dari murid-murid? Ya, saya dari percakapan setiap hari dengan murid. Saya biasanya kalau menyampaikan percakapan dengan anak itu, saya kan orang yang selalu meminta penilaian kepada murid-murid. Kalau habis ngajar saya pernah menanyakan, bagaimana saya tadi ngajar saya, menurut kalian bagaimana? Ada yang kurang bagus, ada yang kurang tidak sesuai, yang kamu mungkin dapat ilmu yang lain. Nah, dari situ ketika ada yang mungkin tidak sesuai, saya akan menjelaskan. Oh, ini harusnya gini. Kalau memang ternyata saya salah, saya minta maaf pada anak-anak itu ya. Oh, maaf saya salah. Apa yang saya sampaikan ternyata tidak seperti itu seharusnya. Saya minta. Dan tidak hanya itu aja, saya kemudian tanya juga tentang hal apa yang kamu inginkan dari pelajaran saya. Misalnya saya mengajar gambar, mengajarkan menggambar. Kemudian saya tanyakan, apa yang kamu inginkan dari yang lebih jauh dari menggambar ini, yang kepingin saya ajarkan pada kamu. Kemudian dia, Pak, saya kepingin itu Pak, melukis Pak. Saya kepingin melukis supaya saya bisa melukis ini dan itu, saya bisa tempelkan di rumah dan seterusnya. Itu. Dan kemudian saya mencoba untuk saya membuat pelajaran tambahan semacam itu, pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Tapi ini sudah di waktu lalu ya. Sekarang tidak, karena waktu saya terlalu sibuk itu sehingga saya kehabisan waktu untuk seperti yang saya lakukan di waktu yang lalu. Itu saya minta anak-anak untuk datang beli
cat dan lain-lain, kemudian kita latihan melukis bersama, dan itu yang mereka ternyata senang juga. Dan sayangnya tadi ketika pelajaran melukis itu belum selesai karena mereka mintanya waktu itu mereka sudah di kelas 3 ya, sehingga terlanjur lulus duluan. Itu yang kejadian. Gitu ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, ini saya ngecek Bapak tadi ya. Iya. Bapak sebagai guru muda mau ke madya. Iya. Jabatan yang dituju, tugas jabatan yang dituju coba jelaskan ini Pak ya. gaji karyawan apa itu. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran, bimbingan pelatihan peserta didik, pengembangan kinerja profesional dan berkelanjutan, Mungkin apa lagi? pelaksanaan tugas tambahan. Operasional Ini memang tugas atau ada Iya, tugas guru. berapa untuk pelatihan bisa dijelaskan apa perbedaannya Pak ya? karyawan. Ya, Kemudian tugas tugas guru pertama-tama yaitu terutama ketika kita menduduki jabatan, ya semua guru sebenarnya tahu, tetapi terutama guru-guru yang sudah agak senior gitu, 3D mau ke golongan 4 itu dia sudah tahu tugas guru itu apa. Salah satunya yaitu membuat perencanaan pengajaran. Dalam perencanaan pengajaran ini antara lain yang mereka buat adalah mereka menyesuaikan antara kurikulum yang ada dengan bagaimana nanti bisa disampaikan kurikulum ini kepada anak-anak berdasarkan periode waktu, sehingga kurikulum ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Presentasinya bagaimana dan seterusnya. Kita membuat itu dalam suatu rancangan, dalam suatu lembar-lembar rancangan yang sudah ada yang kita susun. Kemudian setelah itu sebagai seorang guru tentu kita mengajar. Ya tentu tidak, maksud saya untuk yang madya ini loh, apa titik perbedaannya Pak ya dengan Bapak yang lain? Oh gitu. Ya, kalau yang bukan madya ya, yang muda itu kita memerlukan bimbingan. Perlu dibimbing oleh guru madya. Jadi kita tidak bisa menentukan misalnya ketika di situ ada guru madya, maka guru muda tidak boleh dia istilahnya Enggak, maksud saya tugasnya Pak ya, tugasnya itu ya dari yang madya itu mungkin Bapak bisa ringkas saja perbedaannya dalam kepemimpinan terutama itu. Ya, dalam kepemimpinan guru yang muda otomatis guru yang madya membimbing guru muda dalam membuat semuanya dalam mengajar, harus guru muda bisa meminta bimbingan kepada guru madya. Iya. Jadi ini tugas kegiatan Bapak ya yang tujuh merancang ya. Iya. Masalah kegiatan pembelajaran. Ini pun sudah dilakukan Bapak ya. Iya, sudah dilakukan. Sudah semua. Terus kemudian tampilan teknis spesifik ya. Mengajar siswa secara OST, mengajar dengan melakukan aplikasi Canva, mengajar dengan aplikasi PowerPoint. Tingkat ini adalah keterampilan teknik sih. Iya. Untuk di posisi madya. Kalau itu bukan dari Wisma aja, semuanya sih, karena itu hanya aplikasi untuk bagaimana pelajaran itu menjadi menyenangkan, bagaimana pelajaran itu ketika disampaikan lebih mudah diterima. Ini kan sama saja antara tugas yang di madya dan muda ya Pak ya. Iya. Sama ya. Perbedaannya pada pembimbingan itu. Guru yang madya itu harus membimbing guru yang muda. Ya. Tugas utama guru mengajar dan sudah pendidikan. Bentuknya seperti apa supaya juga bisa Oke, berarti Bapak sudah menjadi pembimbing dari junior Iya. selama ini. Iya. Maksudnya yang muda-muda juga Bapak. Iya, bahkan bukan yang muda, yang tua juga sudah. Ketika saya artinya di level muda. Bagaimana Bu? Bapak juga sebagai koordinator dari BIM. Iya. Ketika itu begitu. Ketika saya menjadi
pengurus MGMP, dan ketika saya ditunjuk menjadi guru inti tadi itu, saya harus mengajar atau membimbing guru sasaran. Guru sasaran itu ya saya harus membimbing satu di ruang kelas, dan saya membimbing juga mereka di tempat kerja, di tempat sekolahnya. Itu saya membimbing mereka demikian. Oke. Baik, Bapak. Iya, dan itu bukan guru muda yang saya bimbing. Itu rata-rata mereka sudah 4B. Artian, levelnya level muda. Saya setaraf dengan Bapak maksudnya. Enggak. Bapak sebagai saya waktu itu masih guru muda, tapi saya membimbing guru-guru yang 4B. oh yang lebih tua sih. Yang lebih tua ya, senior. Karena kebetulan saya waktu itu ditunjuk untuk itu. Baik Bapak, Iya. saya kira sudah cukup ini Pak ya, Iya, 1,5 jam Iya. maksimal sudah. Saya kira Iya. saya sudah dapat semua. Iya. Ini ada kebaikan buat Bapak ya. Iya. Ada lancar. Iya, iya. Iya. Untuk selanjutnya ya. Terima Saya kasih. kira itu ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Setelah ini ada apa lagi ya? Sepertinya selesai ini. Selesai. Nanti bisa disampaikan oleh pada panitia yang di bawah. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Sukses ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mari Bu. Iya Pak, monggo. Terus untuk optimalisasi ini gimana? Mudah-mudahan ya untuk apa namanya kita kan perlu optimalisasi gitu ya. Itu caranya itu ya Selesai. semuanya AC 26.